Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Punita. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya terhadap sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima, menyajikan informasi dari hasil identifikasi karakteristik daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Nah, bacalah teks berikut dalam hati, kemudian pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Kemudian benih-benih padi ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Nah, bakal akar dan tunas yang menonjol keluar, lalu batangnya akan tumbuh memanjang. Nah, petani juga mengairi, memberi pestisida, dan memberi pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, gabah adalah butir padi yang terbungkus di dalam sekam. Nah, sekam itu adalah kulit padi anak-anak. Nah, gabah ini yang nantinya akan kita jadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari, kurang lebih 4 bulanan ya anak-anak. Nah, setelah padi dipanen, kemudian gabah itu ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam, itu yang disebut dengan beras yang kita konsumsi sehari-hari sebagai makanan pokok orang Indonesia. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan nih anak-anak. Apa sih isi bacaan di atas tadi? Iya,
Isinya adalah tahap pertumbuhan tanaman padi, menceritakan tahapan-tahapan dari mulai padi itu direndam sampai padi dipanen. Lalu, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, nasi itu sendiri berasal dari beras dan beras itu sendiri berasal dari padi. Karena itulah padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh, anak-anak? Nah, tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, tahap proses pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Kurang lebih 4 bulan ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Kemudian isilah diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Nah, diagram ini yang harus kalian isi tentang pertumbuhan padi. Di sini Bunita sudah mempunyai contohnya ya, ada gambarnya juga. Nah, pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Setelah itu, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas yang menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Setelah batangnya memanjang, tanaman padi itu berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, ini tadi adalah pertumbuhan padi dari awal sampai panen, dan ini prosesnya akan berulang-ulang lagi seperti itu terus ya, mulai dari padi direndam hingga padi akan menguning dan siap dipanen. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir, dan apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh, otomatis petani akan gagal panen. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kemudian yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar di pantai, pegunungan, dan persawahan. Nah, kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, di sini anak-anak bisa membuat pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan yang dibuat oleh Bu Guru. Nah, ini di sini Bu Guru akan membuat 5 pertanyaan, contoh 5 pertanyaan ya. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Otomatis biasanya pekerjaan yang ada di daerah pantai itu adalah nelayan. Nah, yang kedua, mengapa penduduk di daerah pantai itu banyak yang menjadi nelayan? Nah, karena di daerah pantai sendiri itu banyak terdapat ikan. Makanya orang-orang di sekitarnya banyak mereka pergi menangkap ikan, dan kebanyakan dari mereka adalah seorang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk yang bekerja pada perkebunan?
Kemudian yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, untuk di daerah pegunungan itu banyak sekali ya pekerjaan yang mereka lakukan. Ada yang memetik teh, ada yang berkebun, ada yang bercocok tanam. Seperti itu pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, ini untuk gambar yang kelima. Anak-anak bisa membuat pertanyaan yang berbeda dari contoh apa yang Bu Guru tadi sebutkan ya. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut, yaitu di pantai, di pegunungan, dan di dataran rendah. Nah, kita akan mencari tahu apa sih dari perbedaan dari ketiga gambar ini. Nah, di sini Bu Guru akan mulai dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Di dataran rendah, secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl, yaitu di atas permukaan air laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas mdpl atau di atas permukaan air laut. Yang kedua, dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menyebabkan banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Yang ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang mencakup kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberi ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian, dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Di pantai itu cenderung panas ya anak-anak. Kemudian di dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang lebih baik. Nah, untuk yang kelima dari segi potensi pariwisata. Lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya itu memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Nah, selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam-macam taman buatan. Nah, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Dataran sendiri itu dibagi menjadi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan,
dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, kita akan melengkapi tabel seperti ini ya anak-anak. Jadi, aspek yang akan kita teliti adalah ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk. Kalau pantai, ciri-cirinya itu berbatasan langsung dengan air laut. Kemudian untuk sumber daya alamnya yaitu bisa ikan, rumput laut, dan kerang. Kemudian untuk manfaatnya yaitu untuk wisata. Kemudian untuk mata pencaharian penduduknya yaitu kebanyakan nelayan dan petani tambak. Kemudian yang kedua untuk dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Sumber daya alamnya yaitu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya yaitu tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Untuk mata pencaharian penduduknya di dataran tinggi yaitu rata-rata petani dan pekebun. Untuk dataran rendah, ciri-cirinya yaitu ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sumber daya alamnya yaitu hewan, ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya yaitu untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Rata-rata mata pencaharian penduduk di dataran rendah yaitu sebagai petani, karyawan, dan buruh. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.